Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Ibu Dewi Anggraini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah dan juga Ibu Dr. Yeni Hayati MHum selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Layanan Pojok Baca Instagramable terhadap minat kunjung pemustaka di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM 18234040, dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, adapun pokok bahasan dalam presentasi ini adalah satu, pendahuluan, yang kedua, kajian teori, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu antaranya yang pertama, perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini mengakibatkan kebanyakan masyarakat lebih memilih mencari informasi secara instan melalui internet dibandingkan melalui buku-buku yang ada di perpustakaan. Hal ini menyebabkan posisi perpustakaan sebagai agen informasi bagi masyarakat terlengserkan sehingga menimbulkan kurangnya minat kunjung pemustaka ke perpustakaan dalam melakukan pencarian informasi. Yang kedua, adanya ketimpangan antara teori dan hasil dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa fasilitas perpustakaan tidak berpengaruh besar terhadap minat kunjung pemustaka. Secara teori, fasilitas perpustakaan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjang minat kunjung masyarakat ke perpustakaan. Sedangkan menurut hasil penelitian yang diteliti oleh Fahmi Ikhtiromi Roshid dan Jumino yang berjudul tentang pengaruh fasilitas perpustakaan dan kinerja pustakawan terhadap minat kunjung pemustaka di UPT Perpustakaan Universitas Tegal, Pancasakti Tegal, menyatakan bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh yang diberikan terhadap variabel Y, yaitu minat kunjung pemustaka, hanya sebesar 9,1%. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas perpustakaan tidak terlalu berpengaruh kepada minat kunjung pemustaka. Menurut Saifullah pada tahun 2018, salah satu faktor penting yang dapat menunjang keberhasilan sebuah perpustakaan yaitu perpustakaan berusaha membuat berbagai macam peningkatan agar para pemustaka merasa nyaman di dalam perpustakaan. Untuk itu, perlu diadakan perubahan sarana penunjang berupa peningkatan fasilitas yang memadai yang dapat membuat pemustaka nyaman saat berada di dalam perpustakaan. Hal ini sesuai dengan upaya yang dilakukan oleh Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang merubah ruang baca menjadi pojok baca Instagramable. Dan adapun latar belakang yang ketiga yaitu adanya perubahan sarana ruang baca di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta menjadi pojok baca Instagramable sebagai upaya atau ajang promosi untuk meningkatkan minat kunjung pemustaka. Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti ingin meneliti apakah upaya yang dilakukan oleh perpustakaan ini mampu meningkatkan minat kunjung pemustaka secara efektif. Penelitian ini dirasa penting untuk diteliti karena penelitian ini akan membuktikan apakah layanan pojok baca Instagramable ini berpengaruh besar atau tidak bagi minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Minat kunjung sangat penting untuk diteliti karena kualitas dari suatu perpustakaan diukur dari jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan. Memiliki jumlah kunjungan yang tinggi tentunya menjadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi petugas perpustakaan maupun instansi terkait. Artinya, perpustakaan sudah benar-benar dimanfaatkan oleh anggota perpustakaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian Efektivitas Layanan Pojok Baca Instagramable terhadap minat kunjung pemustaka di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Selanjutnya, identifikasi penelitian. Dari uraian masalah pada latar belakang tersebut, dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, pesatnya
pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan masyarakat malas berkunjung ke perpustakaan. Yang kedua, pemustaka lebih banyak memilih internet sebagai sumber pencarian informasi daripada menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, adanya ketimpangan dari penelitian terdahulu dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa fasilitas perpustakaan itu mempengaruhi minat kunjung pemustaka. Akan tetapi, hasil dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa fasilitas tidak berpengaruh besar pada minat kunjung pemustaka. Baiklah, selanjutnya batasan dan rumusan masalah. Yang pertama, batasan masalah. Dari uraian masalah yang telah diidentifikasikan di atas, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi masalah pada efektivitas layanan pojok baca Instagramable terhadap minat kunjung pemustaka di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah layanan pojok baca yang mengusung tema Instagramable ini efektif meningkatkan minat kunjung pemustaka ke Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah layanan pojok baca yang membawa tema Instagramable efektif dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Selanjutnya, asumsi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, pembaruan yang dilakukan oleh Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi yang merubah ruang baca menjadi pojok baca Instagramable mampu mempengaruhi minat kunjung pemustaka ke perpustakaan. Yang kedua, pemustaka dirasa mempunyai kendala untuk membaca di pojok baca Instagramable yang dibuat oleh Perpustakaan Proklamator Bung Hatta jika dilihat dari letaknya yang berada di lantai 1 dekat jendela yang besar dan tinggi. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah layanan pojok baca yang membawa tema Instagramable efektif dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi? Pertanyaan yang kedua, apakah layanan pojok baca Instagramable yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi sudah dapat dihandalkan dalam segi manfaat dan kualitasnya? Yang ketiga, apakah ada kendala saat menggunakan layanan pojok baca Instagramable di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah 1. Mengetahui efektivitas layanan pojok baca Instagramable dalam meningkatkan minat baca pemustaka di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Yang kedua, mengetahui kehandalan dari layanan pojok baca Instagramable yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi dalam segi manfaat dan kualitasnya. Yang ketiga, mengetahui kendala layanan pojok baca Instagramable di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini memberikan sumbangsih informasi terkait pembahasan penelitian untuk dapat digunakan sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya, dan juga memberikan wawasan kepada pembaca terkait pembahasan yang peneliti lakukan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis, penelitian ini memberi gambaran kepada pembaca tentang layanan pojok baca Instagramable sebagai inovasi dari perkembangan teknologi informasi, sehingga pembaca dapat membayangkan seperti apa layanan pojok baca Instagramable sehingga pembaca tertarik untuk mengunjungi perpustakaan tersebut atau bahkan menerapkan layanan ini di perpustakaannya. Selanjutnya, definisi istilah. Sebelum membahas permasalahan penelitian tersebut, peneliti akan menjabarkan istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian ini. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua perpustakaan, yang ketiga pemustaka, yang keempat minat kunjung, dan yang kelima pojok baca. Selanjutnya, bab kedua yaitu kajian teori.
Pada landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah ada efektivitas, perpustakaan, pemustaka, minat kunjung, dan pojok baca. Selanjutnya, kajian peneliti yang relevan terhadap penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian Saifullah pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Fasilitas Perpustakaan terhadap Minat Kunjung Pemustaka di Perpustakaan Stikes Panakukang, Makassar. Yang kedua, hasil penelitian Hidayah Nur Noviana dan Amin Taufik Kurniawan pada tahun 2017 yang berjudul Efektivitas Promosi Melalui Layanan English Corner terhadap minat kunjung anak sekolah di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Semarang. Yang ketiga, hasil penelitian Muhammad Adib Rofi Udin dan Hermin Toyo pada tahun 2017 yang berjudul tentang pengaruh pojok baca terhadap peningkatan minat baca siswa di SMP Negeri 3 Pati. Yang keempat, hasil penelitian Zulfa Anggraini pada tahun 2018 yang dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Kunjung Masyarakat Perpustakaan Studi terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ria Ananda Putri pada tahun 2017 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka di atas menjelaskan bahwa perpustakaan pada zaman dahulu dikenal dengan tempat yang kuno dan membosankan sehingga minat pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan rendah, sehingga menciptakan kondisi perpustakaan yang kurang optimal. Oleh sebab itu, perpustakaan perlu melakukan sebuah terobosan baru dengan cara menerapkan sebuah fasilitas yang mampu menarik minat kunjung pemustaka ke perpustakaan, salah satunya dengan menerapkan fasilitas pojok baca Instagramable yang berlandaskan pada perkembangan zaman pada saat ini. Instagram menjadi ajang promosi perpustakaan karena Instagram merupakan aplikasi populer di kalangan masyarakat pada saat ini. Sehingga dengan adanya pojok baca Instagramable ini, minat kunjung pemustaka ke perpustakaan dapat meningkat. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, dapat diambil hipotesa bahwa penerapan fasilitas pojok baca Instagramable dengan menyediakan ruang baca duduk secara lesehan di atas kursi lipat layaknya di kafe-kafe kekinian efektif dalam meningkatkan minat kunjung pemustaka ke perpustakaan Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan metode penelitiannya yaitu metode survei, dan populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pengunjung perpustakaan Proklamator Bung Hatta, sedangkan sampelnya yaitu pengunjung perpustakaan yang dipilih secara random. Variabel yang diambil dari penelitian ini adalah variabel X yaitu pojok baca Instagramable sebagai variabel bebas dan variabel Y yaitu minat kunjung pemustaka sebagai variabel terikat. Selanjutnya data. Dari penelitian ini data yang diambil yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui angket dengan diolah dan disajikan oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari instansi maupun sumber data lainnya yang mendukung seperti buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih.
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner berupa sejumlah pertanyaan berstruktur yang harus dijawab oleh responden. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Menurut Kristanto pada tahun 2018, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data atau subjek maupun sampel penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan angket. Selanjutnya, uji persyaratan analisis. Yang pertama, peneliti menggunakan uji validitas. Uji validitas dengan kuesioner dengan skala Goodman untuk memperoleh tingkat validitas instrumen yang maka menggunakan koefisien reprodusibilitas atau KR dan koefisien skalabilitas atau KS. Adapun rumus untuk menghitung KR dan KS sebagai berikut. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini berguna untuk menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya dan dihandalkan sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Penguji reliabilitas dalam uji persyaratan analisis ini adalah dengan internal konsistensi, yaitu dengan menguji coba instrumen sekali saja, kemudian data diperoleh lalu dianalisis dengan teknik tertentu. Berikut rumus dari uji reliabilitas tersebut. Selanjutnya, teknik analisis data. Data yang sudah terkumpul melalui angket kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan cara menyusun dan mengelompokkan data. Kemudian dianalisis dan nantinya data akan ditabulasi sesuai dengan kelompok aspek yang diteliti. Berikut untuk menghitung persentase hasil angket sebagai berikut. Jawaban yang diperoleh dibagi dengan jumlah responden, kemudian dikalikan persentasenya yaitu 100%, kemudian barulah didapat hasil dari angket tersebut. Hasil angket tersebut kemudian akan dikategorikan sebagai berikut. Untuk persentase batas interval antara 0 sampai 20% itu dikategorikan sangat rendah. Untuk 21 sampai 40% dikategorikan rendah, 41 sampai 60% sedang, 61% sampai 80% tinggi, dan 81% sampai 100% yaitu sangat tinggi. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.